faktanya, ini yang banyak orang Indonesia nggak tahu. Faktanya di militer Israel itu, Sam, itu banyak banget tentara Arab Muslim. Jadi bodoh sekali orang Indonesia itu yang, maaf ya, banyak orang Indonesia yang masih dibodohi sama narasi bahwa yang terjadi konflik Israel Palestina itu adalah perang Islam melawan Yahudi. That is so fucking stupid, sorry, gitu loh. Sementara di tentara Israel itu banyak Arab Muslim. Dan waktu itu, selain itu, gue juga waktu itu pergi ke Palestina itu ibu kotanya itu ada di kota Ramallah namanya, di tepi barat, di West Bank. Itu gue ada pergi ke sono, itu juga videonya masih ada, lo bisa cek jejak digitalnya. Gue gue stop itu Arab Palestina itu, gue stop, are you Muslim? Yes, are you Muslim? Can I ask you? Gue tanya, tau apa yang dia bilang? Dia bilang, ini Arab Muslim Palestina yang ngomong, biang kerok konflik dan perang itu Hamas di Gaza. Kita Arab Palestina di tepi barat, kita tuh pengen damai kok. Kita pengen hidup damai berdampingan dengan Israel. Jangan langsung percaya sama berita-berita soal Israel Palestina, ya. Yang terutama yang beredar di Indonesia, sebagian besar hoax. Bahkan gue sangat menyayangkan, bahkan media-media besar mainstream pun sering ikut memberitakan hoax. Gue kasih contoh. Contohnya nih, tahun 2021, Sam, waktu itu heboh banget. Ini jauh sebelum terjadi perang 7 Oktober. Tahun 2021 itu heboh berita. Seluruh media besar di Indonesia ngeberitain dengan headline tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Semua media besar di Indonesia headline-nya kayak gitu. Tahu gak sih? Padahal fakta lapangannya. Fakta lapangannya itu ada perusuh masuk ke masjid, bawa batu, bawa petasan. Udah gitu mereka sengaja dari dalam masjid ngelemparin polisi Israel, nembakin polisi Israel pakai petasan. Yang akhirnya mau nggak mau tentara Israel terpaksa masuk ke masjid itu untuk nangkepin para perusuh. Itu yang terjadi sebenarnya. Hoax yang sangat-sangat populer. Palestina nih rahasia kayak gini. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 100% hoax gue bilang. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu 100% hoax. Itu hoax. Kenapa? Karena waktu Indonesia merdeka tahun 1945 belum ada negara Palestina. Saya fakta. Faktanya. Gue jelasin sekarang nih ya. Ini penting sekali. Faktanya. Negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Negara Israel itu didirikan. Jadi kan salah narasinya yang beredar. Kenapa Israel jajah Palestina? Karena Israel itu didirikan di atas di atas tanah Palestina. That is wrong. Wrong. Israel itu didirikan di atas tanah Ottoman Turki. Ya. Jadi dulu itu tidak ada, this is fact, ya, dengar ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang, ini fakta. Ya. Jadi yang dipakai, tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Ini fakta, ya. Jadi cerita gini, Sam, dulu waktu itu Perang Dunia ke-1 pernah dengar? Ya. Itu sebelum yang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 itu perang salah satunya adalah Ottoman Turki yang terlibat waktu itu. Yang sekarang jadi Turki ini. Siapa? Erdogan gitu. Itu kan dulu masih kekhalifahan. Masih bentuknya masih kayak dinasti Islam lah gitu ya. Kekhalifahan Islam gitu. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian besar wilayahnya, sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Inggris ambil lah tuh wilayah jadi punya Inggris. Nah, Inggris ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Oh, Inggris itu menjajah Israel awalnya? No. Israel belum ada waktu itu. Oh, Israel belum ada. Lo harus paham ya. Dulu negara-negara yang Arab yang ada sekarang, Qatar, UAE, Saudi, apalagi Yordania, Iran, Irak, itu nggak ada dulu, saya. Dulu nggak ada. Dulu yang ada cuma satu, Ottoman Turki. Semua dari mulai Yaman sampai padang pasir Saudi, sampai yang sekarang jadi Saudi, sampai UAE, sampai Qatar, sampai Yerusalem, termasuk Israel Palestina sekarang, itu semua satu negara. Namanya Ottoman Turki. Ya, biar jelas ya. Nah, jadi di tanah bekas Ottoman Turki ini didirikanlah negara Israel. Israel. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Fakta sejarah yang akan blow your mind. Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab, Sam. Yes. Jadi gini ceritanya. Tahun 1947, ya setelah yang tadi itu, setelah Inggris menerima tanah yang diserahkan Ottoman Turki dan mendirikan negara Israel, of course, Inggris menyerahkan kepada PBB untuk disahkan kan, right? Oke, jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi di atas tanah milik Ottoman Turki, sekali lagi ya, jelas ya, tanah milik Ottoman Turki didirikanlah oleh PBB dibagi dua menjadi negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Oke? Jadi apa yang terjadi? Waktu itu negara-negara Arab, semua negara Arab yang ada di situ, Yordania, Mesir, Syria, itu menolak resolusi dari PBB itu. Terus apa yang terjadi? Mereka menyerang waktu itu. Setelah mereka menolak resolusi dari PBB itu, mereka menyerang dan menduduki tanah yang sekarang disebut Palestina itu. Jadi lu asal tahu, yang namanya Gaza itu dulu dikuasai sama Mesir. Jadi ketika itu tanah Ottoman itu mau dibagi dua sama PBB, satu dikasih Israel, satu dikasih Yahudi, satu dikasih Arab, yang namanya satu Israel, satu Palestina, ditolak sama negara-negara tetangga semua. Nah, ditolak itu supaya apa? Karena mereka tidak mau ada tambahan negara baru. Intinya gini, mereka tidak mau menerima rencana yang dicanangkan sama PBB. No, mereka mungkin punya rencana sendiri, gue gak tahu apa.
Ya, pokoknya gue nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Ya. Oke PBB, siap, thank you banget, gue terima ya tawarannya ya. Langsung mereka mendeklarasikan negara Israel Raya berdiri sampai sekarang. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, Palestina mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang no, I will not let you, gue gak akan kasih, dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu katanya dijajah sama Israel itu dikuasai sama Mesir, terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Oke. Dan bertahun-tahun Mesir dan Yordania itu menolak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jadi intinya mereka nggak mau ada Palestina berdiri di situ. Ini fakta sejarah. Terus? Ini fakta sejarah. Sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkan lah nih Gaza. Betul. Yang tadinya punya mereka. Mengerti sekali. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau nggak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya. Ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu, Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue tak pengen tanya. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush, Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih, yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo Sorry, gue bukan pencinta sejarah. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah, itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya. Urus negara lo masing-masing. Apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial, kalau nggak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah Indonesia. Punya presiden, ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah kita. Ada itu nggak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu presiden Palestina itu sudah menyetujui. Oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa power so powerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Gitu. Jadi pemerintah balik lagi pemerintah sah Palestina itu namanya rezim Fatah. Nah ini Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar, partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent, ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Ditolak dong sama Hamas. Terus lo tau gak sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, itu selalu setiap tahun menembakkan ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu.